Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak dosen dan juga teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Anindita Olivia Narasuputri dengan NIM 40030620650092 dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat peta untuk mengidentifikasi lahan kritis, karhutla, dan juga hidrometeorologi atau bencana banjir dan kekeringan yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, yang pertama, awasi pengertian dari lahan kritis sendiri. Lahan kritis merupakan lahan yang fungsinya kurang baik untuk media produksi, untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan, atau yang juga tidak dibudidayakan, menurut UU nomor 37 tahun 2014. Lahan ini juga memiliki fungsi yang kurang baik karena mengalami degradasi atau penurunan sebagai media tata air. Lalu ada alur kerja pada data citra satelit, ada Advanced Vegetation Index, ada Bare Soil Index, Shadow Index, dan juga Temperature Index. Di mana ini untuk Forest Canopy Density, untuk mengetahui tingkat kekritisan suatu lahan. Lalu kita juga memerlukan bahan-bahan yang ada, mulai dari data DEM, juga peta tematik seperti curah hujan, erosivitas lahan, panjang lereng, penutup lahan, dan juga lainnya. Kita juga memerlukan bahan dari citra lensa 8, dan 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Nah, di sini adalah contoh peta lahan kritis yang ada di Kabupaten Semarang. Caranya, yang pertama adalah kita menghitung forest canopy density dengan cara menginput citra band 2, 3, 4, 5, 7, 10, dan mengoreksi koordinat UTM tersebut. Lalu kita juga melakukan perhitungan dari AVI. Ini. Di sini ada AVI, ada PSI, lalu ada juga VD, ada SI, ada TI, SSI, dan juga FCD. Nah, saya akan menunjukkan salah satu cara untuk menghitung dari forest canopy tersebut. Yang pertama, kita bisa buka Artbox atau kita bisa ke Windows, kita search raster kalkulator. Nah, untuk menghitung AVI sendiri, nah di sini ada rumusnya. Rumus ini kemudian kita masukkan. Lalu kita bisa cari penyimpanan di mana kita akan menyimpan. Lalu kita oke. Nah. Setelah kita menghitung AVI, maka kita langkah selanjutnya, mohon maaf, untuk yang pertama kita menghitung TOR-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita menghitung AVI.
Setelah menemukan AVI, kita melakukan perhitungan BSI. Untuk dari rumus dari BSI sendiri atau Bare Soil Index itu adalah TOA B7 ditambah dengan TOA B4, kemudian dikurangi TOA B5 ditambah TOA B2, dibagi dengan TOA B7 ditambah TOA B4, ditambah TOA B5 ditambah TOA B2. Selanjutnya, setelah kita menghitung BSI dengan menggunakan raster kalkulator, kita bisa menghitung VD. VD sendiri merupakan vegetation density. Caranya kita bisa buka kartu box. Lalu kita ke multivariate dan principal components. Atau langsung bisa kita cari saja dari Windows. Kita bisa input features-nya dan juga output-nya, input AVI dan juga BSI yang tadi sebelumnya sudah kita hitung. AVI dan juga BSI. Nah, maka akan terlihat VD atau vegetation density-nya. Selanjutnya, kita bisa melakukan perhitungan SI atau shadow index. Caranya sama, masih menggunakan raster kalkulator dengan memasukkan rumus 1 dikurangi TOA bin 4 dikali 1 dikurangi TOA bin 3 dikali 1 dikurangi TOA bin 2 lalu dikali 1 dibagi 3. Setelah kita menghitung SI, kita bisa menghitung TI atau temperature index. Nah, setelah menghitung TI, kita bisa menghitung SSI atau Scale Shadow Index pada ArcToolbox multivariate principal components, lalu input SI dan TI yang sebelumnya sudah kita masukkan. Lalu kita bisa masukkan FCD-nya. Dan NDVI. Setelah tadi melakukan menghitung serangkaian mulai dari TOA, masing-masing band dari band 2, band 3, band 4, 5, dan juga 7, kita lalu melakukan perhitungan dari AVI, BSI, VD, SI, TI, SSI, dan juga FCD, kita bisa melakukan perhitungan slope atau kemiringan lereng dengan cara memasukkan data tem mentah, lalu menyatukannya, dan melakukan perhitungan slope. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan tingkat bahaya erosivitas dengan menginputkan nilai K ke data vektor jenis tanah. Setelah itu, kita melakukan perhitungan
arithmetic overlay dengan cara menginput data FCD, slope, dan erosivitas, dan melakukan reclassify dengan pengecualian data FCD dibalik karena berbanding terbalik. Setelah itu, kita ke UK weighted overlay. Setelah itu, masukkan data raster, FCD, slope, dan erosivitas. Lalu, kita klik set equal influence. Setelah itu kita oke, maka akan terlihat terbentuk peta lahan kritis yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, ini untuk hasil slope-nya. Lalu juga ada jenis tanah, tutupan lahan, kemiringan lereng, dan juga curah hujan. Oke, apa sih faktor penyebab dari terjadinya lahan kritis tersebut? Penyebabnya cukup beragam, yaitu meliputi aspek alam dan juga non-alam. Faktor alamnya bisa kekeringan, erosi, dan juga banjir. Lalu faktor non-alamnya ada proses penggaraman atau salinization, ada pengasaman, ada pencemaran atau pollution bahan agrokimia, dan juga ahli fungsi lahan. Lalu apa saja upaya kita untuk dalam menanggulangi lahan kritis tersebut? Yang pertama ada reboisasi dan juga penghijauan, lalu ada pengembangan keanekaragaman hayati, optimalisasi fungsi daerah aliran sungai, peningkatan lembaga-lembaga lokal dengan pemrograman pemberdayaan dan memperkuat potensi sumber daya manusia, melalui peraturan yang terdapat pada UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, berikut merupakan faktor dan juga upaya penanggulangan dari lahan kritis sendiri. Lalu yang kedua adalah karhutla atau kebakaran hutan. Kebakaran hutan sendiri itu merupakan salah satu resiko dari keberadaan gambut di sebagian besar pulau besar yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera dan juga di Kalimantan. Pengolahan citra satelit dengan memanfaatkan kombinasi band thermal infrared dapat menjadi salah satu alat dalam mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran hutan dan juga lahan gambut. Lalu di sini ada alur kerja. Pada data citra satelit ada jejak kebakaran hutan, yaitu skor jejak kebakaran hutan, ada suhu permukaan, skor suhu permukaan, ada sebaran titik panas atau skor titik panas, tutupan lahan, skor tutupan lahan. Lalu pada data rem sendiri ada alur hidrologi, skor jaringan hidrologi. Lalu ada data jaringan jalan atau buffer jaringan jalan, skor aksesibilitas. Peta peruntukan lahan hutan, skor peruntukan lahan hutan, dan peta tanah gambut, skor tanah gambut. Nah, dari penilaian tersebut untuk mengidentifikasi bagaimana potensi bahaya karhutla yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, berikut merupakan contoh karhutla, identifikasi karhutla yang ada di Kabupaten Semarang. Untuk datanya sendiri, kita memerlukan yang pertama data SHP, itu ada tutupan lahan. Lalu ada sungai. Lalu ada jaringan jalan. Peta peruntukan lahan hutan.
peta tanah gambut, dan juga sebaran titik panas. Lalu data raster atau data game-nya, ada yang pertama ada jejak kebakaran hutan atau NPR, lalu juga ada suhu permukaan atau LST. Dan citra lensa 8, band 4, 5, 10, dan juga 11. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu area terbakar atau NPR dengan rumus TOA band 5 dikurangi TOA band 7. Lalu dibagi dengan TOA band 5 ditambah TOA band 7. Ini masih sama, kita bisa menggunakan raster kalkulator. Nah, lalu setelah itu, kita menginput SHP tutupan lahan, kita deal solve, dan melakukan scoring. Setelah itu, kita bisa mengubah SHP tutupan lahan yang telah di-score tadi menjadi raster dan melakukan multiple buffer pada jalan dan sungai dengan langkah yang sama. Atau multiple ring buffer kita bisa dari R2Box atau Windows, lalu search dan dicari di sini multi ring buffer. Nah, untuk distance-nya sendiri, pada jalan itu ada 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Lalu kita melakukan juga pada sungai. Dan melakukan skor peruntukan lahan hutan sendiri. Untuk HL adalah 1, KSA 1, HP 2, HPT 3, HPK 4, dan APL 5. Setelah itu, kita melakukan perhitungan LST dengan menggunakan band 4, 5, 10, dan 11. Seperti pada proses yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, untuk suhu LST, kita request menjadi 5 kelas. Nah, untuk ini kita request menjadi 5 kelas. Lalu, kita melakukan weighted overlay. Di mana hasil request tutupan lahan tadi, lalu hasil request lahan hutan, hasil request LST, penggunaan lahan gambut, sungai buffer, dan juga jalan buffer. Lalu beri penamaan dan ubah menjadi poligon dengan menggunakan raster to polygon. Maka akan terlihat di sini identifikasi potensi karhutla yang ada di Kabupaten Semarang. Kita bagi menjadi kelas yang pertama ada sangat rendah, lalu ada rendah, ada sedang, dan juga ada tinggi. Contohnya yang tinggi itu banyak berada di daerah Hanau, Batu Ampar, Danau Selulu, Danau Sembuluh, Seroyan Hilir Timur. Lalu yang rendah
ada juga di Sungai Tambun, dan rata-rata identifikasi yang ada pada Kabupaten Semarang yaitu sedang. Nah, apa saja sih faktor penyebab dan juga bagaimana penanggulangan untuk karhutla sendiri? Yang pertama, faktor penyebabnya ada faktor alam, yaitu iklim dapat mempengaruhi cara, tempat, dan waktu berlangsungnya peristiwa karhutla. Kondisi iklim ada suhu, kelembapan, curah hujan, letusan vulkanik, dan kecepatan angin di suatu tempat juga akan mempengaruhi tingkat kekeringan dan pajalaran api. Lalu, kebakaran hutan dan lahan tentu terjadi dengan dipengaruhi oleh beberapa variabel penyebab, yaitu curah hujan, suhu permukaan, titik api, dan penutup lahan. Upaya penanggulangannya tersendiri adanya rusaknya ekosistem, ada asap darurat kebakaran hutan dan lahan, timbulnya kabut dan asap, hutan gundul, dan juga berkurangnya air bersih dan bencana. Nah, untuk upayanya sendiri kita bisa melakukan reboisasi agar tidak terjadi karhutla. Nah, lalu setelah kita mengidentifikasi lahan kritis dan juga karhutla, selanjutnya kita mengidentifikasi bagaimana kebencanaan banjir dan juga kekeringan yang ada pada Kabupaten Semarang. Nah, kebencanaan banjir dan kekeringan sendiri merupakan bencana hidrometeorologi yang meliputi bencana kekeringan, banjir, dan juga bencana lain yang dipicu oleh faktor iklim ekstrim. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat dijadikan sebagai satu alat bantu untuk mengidentifikasi potensi bencana hidrometeorologi. Nah, faktor penyebab dari banjir dan juga kekeringan tersebut adanya degradasi lahan atau penurunan lahan, rusaknya sistem hidrologi, efek rumah kaca, perubahan iklim global, banjir, dan juga kekeringan. Upaya penanggulangannya sendiri adalah melakukan penghijauan dan juga reboisasi, serta melakukan pembangunan waduk. Oke. Nah, berikut merupakan peta yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk bahan-bahannya sendiri, kita memerlukan TOA PEN 2, lalu kita memerlukan TOA PEN 3, TOA PEN 4, TOA PEN 5, dan juga TOA PEN 7. Kita memerlukan DEM UTM, curah hujan, NDVI, dan lensa 8. Untuk lensa 8-nya sendiri itu ada PEN 4, PEN 5, dan juga PEN 7, dan ada LSD. Nah, untuk langkah yang pertama, kita olah dulu TOA menjadi NDWI. Untuk NDWI sendiri itu ada 3, NDWI 1, 2, dan 3. Nah, contohnya, kita bisa menghitung menggunakan raster kalkulator. Yang pertama, kita olah TOA menjadi NDWI tadi. Kita ke raster kalkulator. Lalu, contoh pada NDWI 1, rumusnya yaitu TOA PEN 5 contohnya. TOA PEN 5 kita kurangkan dengan TOA PEN 7.
kita bisa track. Lalu tutup kurung dibagi dengan TOA pen 5 ditambah TOA pen 7. Nah, lalu kita beri penamaan pada folder, lalu kita oke. Maka akan muncul NDWI1. Nah, ini NDWI1. Nah, lalu untuk NDWI 2 sendiri caranya sama, yaitu TOA pen 3 dikurangi TOA pen 5, lalu dibagi dengan TOA pen 3 ditambah TOA pen 5. Untuk NDWI yang ketiga, kita ubah TOA pen 3 dikurangi dengan TOA pen 7, dibagi TOA pen 3 ditambah TOA pen 7. Oke, setelah itu kita membuat hillsheet dengan data temp. Lalu kita membuat fill dari data temp, membuat flow direction dari data fill sebelumnya, dan membuat flow accumulation dari data flow direction yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu kita convert, dan kita bisa menjadi data tersebut menjadi raster, dan kita reclassify. Sini ada reclassify menjadi 4 kelas. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin rendah juga skor yang ada. Nah, ini kita sesuaikan dengan nilainya. Begitu juga dengan declassify data NDWI 3 dengan menggunakan metode equal interval, di mana 4 kelas tersebut dengan nilai breaks value default. Jadi semakin kecil nilainya, maka semakin rendah juga nilai skornya. Setelah kita reclassify, kita dapat melakukan weighted overlay, di mana dengan input 4 data raster, curah hujan, ada curah hujan, ada hillsheet, NDWI, dan flow accumulation. Lalu kita setting menjadi influence dan form 1 sampai 4. Nah, lalu ada 3 metode untuk mengidentifikasi bencana kekeringan. Yang pertama ada reclassify dengan NDDI, lalu dengan metode manual. Diberikan nilai breaks value-nya 0,01, 0,15, 0,25, dan juga default. Jadi semakin kecil nilainya, maka semakin rendah juga skornya. Bisa juga menggunakan declassify DDI dengan metode manual, menggunakan 6 dengan nilai kelas break value 0, 650, 812, 1053, 139, dan default. Ini juga sama, semakin kecil nilainya, maka akan semakin rendah juga skornya. Lalu yang terakhir, kita menggunakan declassify DVI dengan metode manual, menggunakan 5 kelas dengan nilai breaks value-nya ada 55, 70, 85, 99, dan juga default. Semakin kecil nilainya, maka semakin rendah juga nilai skornya. Nah, maka di sini akan terlihat bagaimana identifikasi bencana banjir dan juga kekeringan yang ada di Kabupaten Semarang. Di sini ada dibagi menjadi tinggi, sedang, rendah, dan juga sangat rendah. Untuk rata-ratanya, bencana banjir juga kekeringan yang ada di Kabupaten Semarang adalah sedang, dapat dilihat dari pengklasifikasian warna, dan rentan terjadi pada daerah bagian tengah pada Kabupaten Semarang seperti Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bergas, dan juga Kecamatan Ungaran Barat. Lalu, bagaimana cara penanggulanginya? Kita bisa melakukan penghijauan dan reboisasi, serta melakukan pembangunan waduk dan penyediaan embung. Tindakan yang dilakukan oleh para stakeholder yang terkait adalah melakukan upaya meminimalisir dampak risiko kekeringan di Kabupaten Semarang. Nah,
Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.